على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan menyambung pelajaran tentang tanda-tanda kiamat dan masih tentang tanda kiamat kecil. Artinya kalau sudah datang tanda-tanda itu, maka kita sedang dalam perjalanan menuju kiamat. Masih di dalam satu hadis, Nabi SAW mengabarkan tentang 6 perkara menjadi tanda bahwa dunia akan berakhir. Kita sudah bahas 5, tersisa yang terakhir melalui hadis ini. Yang sudah kita bahas itu, kata Rasulullah, akan muncul pemimpin-pemimpin yang bodoh urusan agamanya. Lalu kemudian tanda yang kedua, kata Nabi, banyaknya aparat keamanan atau petugas keamanan yang dipasang oleh penguasa untuk membela kekuasaan. Jadi ini disebut langsung oleh Nabi dalam beberapa hadis bahwa nanti di akhir zaman para penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya, salah satu caranya adalah memperbanyak petugas keamanan. Tapi tujuannya bukan untuk membela rakyat, tapi membela penguasa. Dan ini terjadi walaupun tidak semua aparat punya mental yang begitu, tetapi tujuan pemerintah untuk membela kekuasaan. Begitu kata Nabi SAW. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu begitu mudahnya melakukan jual beli hukum. Jadi, hukum itu bisa diperalat untuk membela kepentingan orang-orang tertentu saja. Tidak penting keadilan, yang penting hukum berjalan. Siapa yang punya harta, maka dialah pemenangnya. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi, jual beli hukum. Yang keempat yang sudah kita bahas, yaitu begitu mudahnya menumpahkan darah sesama mukmin. Jadi pembunuhan merajalela terjadi di mana-mana. Sedikit ada masalah, bunuh. Tak senang, bunuh. Berbeda partai, bunuh. Menjadi rival dalam politik, bunuh. Urusan perceraian kemudian berujung kepada pembunuhan. Itu kalau sudah di mana-mana terdengar berita bunuh membunuh, maka sebenarnya dunia ini sudah sangat tua. Lalu kemudian yang terakhir kita bahas minggu yang lalu adalah waqti'atur rahim, yaitu begitu mudahnya memutuskan hubungan rahim. Dan kita sudah kabarkan bahwa salah satu sebab terjadinya pemutusan hubungan rahim yang paling tajam, paling kuat adalah harta. Jadi harta ini yang menjadi pemicu keretakan dalam hubungan rahim. Lahir sama-sama dari satu rahim, kemudian hancur rasa cinta, hancur kekeluargaan dimulai dari
warisan. Itu kasus yang paling banyak yang kita hadapi. Ketika warisan tidak ditegakkan dengan hukum Allah, lalu ditunda-tunda, bahkan sampai berpuluh tahun tidak membagi warisan, di saat itu yang mengambil harta dia akan terus melakukannya. Yang jauh dari kampung halaman itu kemudian tidak mendapatkan apapun. Disitulah ketika ingin dibagi warisan, sudah tidak tahu lagi berapa jumlah harta, mulailah terjadi kebencian. Maka di saat itu tidak ada lagi sapang, tidak ada lagi kunjung-pengunjung, yang ada hanya kebencian, walaupun itu adik kandung atau kakak kandung kita. Itu yang paling banyak. Dan kami sudah mendapatkan banyak sekali curhatan dan kejadian yang dilaporkan ke kami tentang perkara seperti itu. Dan langsung beberapa perkara saya lihat langsung, bahkan ada yang langsung menjambak rambut, melempar botol-botol mineral ke saudaranya ketika ditegakkan warisan. Itu karena tidak dilakukan hukum Allah di atas warisan. Begitulah pemutus silaturahim yang paling kuat. Kita lanjutkan yang terakhir. Nabi mengatakan, yaitu perkara keenam yang akan muncul menjelang kiamat, wa nasha'an yattakhizuna al-Quran mazamir yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Kata Nabi, akan muncul generasi-generasi muda di ujung zaman yang mereka menjadikan Quran sebagai nyanyian. Mazamir itu seruling, jadi menjadikan Quran sebagai nyanyian. Yuqaddimunahu, dan itu mereka mengutamakannya. Jadi mereka senang untuk melakukan itu, dan mereka bersemangat. Yughannihim, mereka menyanyikannya, membuatnya bersenandung. Wa in kana aqalla minhu fiqhan, dan di antara mereka itu yang ahli fiqh sedikit sekali, yang paham tentang Qurannya itu sedikit, yang ramai yang menyanyikannya. Nah, ini hadis ini dikabarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, di saat Nabi dan para sahabat tidak melakukan hal yang seperti itu. Artinya Rasulullah SAW setiap kali turun wahyu, dan wahyu itu dikabarkan kepada para sahabat, mereka tak penting tentang bagaimana membaca wahyu itu dengan tajwid, dengan bertarannum atau melakukan tartil. Itu bukan bahagian yang terpenting di sisi sahabat. Tapi begitu turun wahyu, maka yang paling penting di sisi mereka adalah segera mengamalkannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang apapun yang dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang mereka perhatikan adalah isinya, apa yang Allah suruh, bukan bagaimana cara membacanya dengan keindahan suara. Makanya tangisan-tangisan di masa Nabi dan sahabat itu tangisan karena mentadabburkan Quran, bukan karena keindahan orang membacanya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu diminta oleh Nabi untuk menjadi imam salat, di saat Nabi sakit, sudah tak mampu lagi bergerak, apa kata Aisyah?
radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau engkau menyuruh ayahku menjadi imam, maka mungkin makmum tidak akan bisa mendengarkan suara bacaannya, karena aku tahu dia akan disibukkan dengan tangisan. Jadi Abu Bakar tu kalau baca Quran, dia langsung hatinya bergetar dan langsung menangis, sehingga Aisyah anaknya mengatakan kepada Rasulullah dalam hadis, ya Rasulullah, kalau engkau menyuruh ayahku menjadi imam, makmum tidak akan mampu, tidak akan mendapatkan bacaannya. Artinya tidak, Abu Bakar tidak sanggup menyambung bacaannya, karena begitu lembut hatinya. Setiap kali dia baca Quran dia menangis, dia menangis. Tapi di ujung hadis tetap Rasulullah mengatakan, murruhu, tetap suruhlah dia yusalli, untuk dia mensalat, melakukan menjadi imam kepada orang-orang. Karena pilihan Rasulullah tidak ada lain di waktu itu, yang paling utama Abu Bakar. Tapi Aisyah memberitahu tentang keadaan Abu Bakar. Pantang Quran dibacakan di hadapannya, tangisannya langsung meledak, air matanya turun. Kenapa? Bukan karena indahnya bacaan Abu Bakar, tetapi karena hatinya melekat pada maksud daripada Al-Quran. Sepeninggal Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman, yang juga dulu pernah dan sering dikunjungi Nabi di masa hidupnya. Ini salah satu pengasuhnya. Jadi Nabi mencintai Ummu Aiman. Lalu Abu Bakar mengajak Umar sepeninggal Nabi untuk berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Lalu kemudian ketika mereka datang, Ummu Aiman melihat sahabat-sahabat yang paling senior ini datang mengunjunginya, langsung dia teringat kepada Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Dan dia menangis. Dia menangis. Lalu kemudian kata Abu Bakar dan Umar, janganlah engkau menangis, karena Rasulullah sekarang sudah berada di tempat yang mulia, dan beliau tidak lagi lelah, tidak lagi menderita memikirkan kita. Artinya sudah selesai penderitaan beliau membela kita. Apa jawaban Ummu Aiman? Ummu Aiman berkata bahwa aku tahu tentang itu. Aku bukan menangisi kepergian Nabi, tapi yang kutangisi semenjak Nabi tiada, kita tidak lagi mendapatkan wahyu. Terputuslah antara kita dengan Allah, dengan wahyu-wahyu yang turun selama Nabi hidup. Itu yang sedang kupikirkan, itu yang membuatku sedih. Begitu mendengarkan alasan itu, Abu Bakar dan Umar pun ternyata ikut menangis bersama Ummu Aiman. Padahal tadi mereka yang mendiamkan Ummu Aiman, tapi begitu mendengarkan Quran, yang waktu masa hidup mereka bisa bermuamalah langsung, datangnya Jibril menyampaikan satu ayat, dua ayat, dan berbicara tentang kehidupan sahabat, dan itu membuat mereka betul-betul merasakan hidup bersama Quran. Umar, dalam satu riwayat disebutkan, beliau itu cara menghafal Qurannya itu tidak ngebut, tidak digas seperti cara kita menghafal Quran dalam satu tahun 30 juz, atau bahkan ada yang 40 hari. Tidak begitu. Umar itu setiap kali menghafal dalam satu riwayat beberapa ayat. Ada yang mengatakan sekitar 10 ayat, 12 ayat. Beliau tidak menyambung hafalannya kecuali beliau mendatangi Nabi. Lalu Umar mengatakan, aku telah menghafal dari ini dan ke sini. Ya Rasulullah, apakah aku sudah seperti yang disebutkan dalam ayat itu? Begitu pertanyaan Umar. Ya Rasulullah, apakah aku sudah seperti yang diinginkan oleh ayat tersebut? Apa jawaban Nabi? Engkau belum, wahai Umar. Kata Umar, kalau begitu aku akan bertadabburnya kembali. Begitu cara menghafal. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Semua masyhur mendengarkan hadis ini. Aisyah menjawab dengan singkat, khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya, apa yang ada dalam Al-Quran, begitulah muncul dalam sosok Nabi SAW.
Jadi Al-Quran berjalan itu adalah Nabi, akhlaknya, semua apa yang diminta Allah dilakukannya. Ya. Begitu cara mereka bermuamalah dengan Quran. Jadi tangisan-tangisan itu terus muncul dari satu mata ke mata yang lain hanya karena mengingat-ingat isi Al-Quran. Rasulullah pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran di hadapannya. Dan beliau kemudian menyuruh Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Kata beliau, sudah cukup. Dan ketika Ibnu Mas'ud mengangkat wajahnya dan beliau melihat ternyata sudah basah baju Rasulullah dengan air mata. Jadi tangisannya betul-betul banjir air mata ketika mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepadanya melalui bacaan sahabatnya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang terjadi sehingga menjadi tanda kiamat berikutnya? Rasulullah mengatakan bahwa kemudian berkembangnya zaman, berjalannya waktu, nanti di ujung zaman, kata Rasulullah, ada orang-orang yang mulai menggeser nilai-nilai Al-Quran dari bertadabbur, dari mengamalkan, menjadi hanya sekedar nyanyian di dalam mulutnya. Dan Masya Allah, apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar nyata seperti yang dikabarkan Nabi. Jemaah melakukan Allah, lihatlah hari ini anak-anak muda, maksudnya anak muda di sini termasuk kita semuanya yang hidup di akhir zaman. Yang disenangi hari ini adalah memperindah bacaan Quran. Jadi bacaan Quran itu dijadikan sebagai lantunan-lantunan berbagai irama. Jadi orang hari ini Masya Allah begitu bangganya anaknya disuruh mengaji di acara pembukaan ini, pembukaan itu. Lalu orang-orang kemudian ketika mendengarkan bacaan, mulai dibaca dengan bayati, kemudian disambung dengan berbagai macam lagu, sikah, nahwan, hijaz, maka orang tuanya akan mengatakan sebuah kebanggaan anaknya bisa membaca Quran dengan begitu indahnya. Dan semua orang yang duduk itu termenung, hening mendengarkan bacaan itu. Lalu mereka mulai berbisik di antara sesama mereka, indah sekali suaranya, bagus sekali bacaannya. Padahal ayat yang dibaca itu ayat yang menyindir mereka, ayat yang menyindir para pendengar. Mungkin ayat yang dibaca oleh orang yang bagus suaranya itu adalah ayat-ayat yang menyatakan tentang janganlah engkau makan riba. Yang dengar rupa jauh riba mana? Tapi yang mereka dengarkan adalah suaranya, begitu indah suaranya. Masya Allah, anak siapa itu? Itulah pemenang MTQ tahun kemarin di Pidijaya. Misalnya begitu, karena kemarin baru dibuat Pidijaya. Jadi yang dipuji-puji adalah suara, sedangkan isi ayat tidak menyentuh sama sekali dalam hati mereka. Adakah mereka mengamalkannya setelah mengetahuinya? Tidak sama sekali. Cukup banyak ahli maksiat, dan bahkan cukup banyak orang yang mampu mendendangkan Quran dengan suara yang indah, tapi dia sendiri pun ahli maksiat. Itu ketika digelar lomba musabaqah tilawatil Quran, apa yang paling muncul? Perlombaan memperindah bacaan. Itu yang paling masyhur. Jadi juara satu mendapatkan hadiah 30 juta, nanti akan dikirim ke provinsi. Apanya yang indah? Suaranya. Lihat akhlaknya. Bahkan setelah turun dari membaca Quran pun sudah ditunggu oleh pacarnya. Yang lebih dahsyat, pacarannya sesama peserta musabaqah. Jadi yang lelaki baca Quran ditunggu oleh pacarnya yang nanti akan tampil sebentar lagi. Sama-sama pembaca Quran, indahnya luar biasa. But main cewek. Turun dari panggung MTQ, jalan berdua, khalwat. Sampai beli dodol di arena pasar MTQ berdua.
dodol warna-warninya yang ada gini. Begitu akhlaknya. Adakah apa yang dibaca masuk ke dalam hatinya untuk mencegah dirinya dari maksiat? Tidak ada. Begitulah kata Nabi, di akhir zaman orang-orang mempelajari tata cara membaca Quran tapi tak lagi bertadabbur dari ayat ke ayat. Cukup banyak ayat yang dilanggar. Jawab belakang Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini bukan tak boleh dan bukan tak penting mempelajari tajwid. Tajwid itu penting untuk memperbagus bacaan. Karena tanpa tajwid pun orang bisa bersalahan, terutama bacaan-bacaan rukun dalam solat. Itu perlu tajwid agar orang tahu bahawa tak boleh membaca Al-Fatihah dengan cara begini dan begini. Agar orang tahu kalau letaknya ada tasydid, maka dia harus mentasydidkan agar tidak berubah maknanya. Karena orang kalau tak belajar tajwid pun itu tak boleh dijadikan sebagai imam. Tetapi ketika seseorang mulai tenggelam dalam ilmu tajwid sampai tak tahu tata cara solat, nyan kabangai. Jadi kalau belajar tajwid itu sampai 10 tahun tak habis-habisnya. Jadi sudah masuk bukan hanya di permukaan, masuk sampai ke dalam-dalamnya. Itu makharijul huruf saja, huruf isti'la, huruf ini, huruf itu dikuasainya semuanya. Cara keluarnya dia tahu, keluarnya kalau ini hurufnya dari tenggorokan, ini huruf halqi, kalau ini hurufnya begini, kalau bertemu huruf isti'la dengan huruf ini berubah menjadi tafkhim, lalu berubah menjadi ini, dan semuanya dia tahu. Dia faham semuanya, dia hafal semuanya. Yang tidak ada apa pada dirinya pengamalan apa yang dibaca dari Quran. Belajar fikih tak penting bagi dia, yang penting tajwid. Salat tak penting untuk diperbaiki, yang penting tajwid. Itu hati-hati, itu salah satu tipu daya syaitan. Bukan tak penting belajar tajwid, tapi di saat kita hanya faham tentang cara baca tapi tak faham lagi tentang apa yang Allah inginkan, kita telah menyalahi keinginan dari Allah. Quran itu diturunkan, itu bukan untuk diperindah bacaannya, bukan itu tujuan utamanya. Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk hidup bagi kita, agar tak terjerumus ke dalam maksiat, agar kita taat kepada Allah. Karena orang tak faham lagi Quran, hanya pintar membaca, maka orang sudah menjadi generasi yang tak peduli, Pak. Makanya cukup banyak orang hari ini, Pak, ditanya, nak bisa baca Quran nak? Bisa. Di mana belajar? Di balai ini, di balai itu. Dia mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6, dia lanjutkan Quran. Sudah selesai khataman, kemudian kita tanya, apakah engkau masih membaca Quran? Apa jawabannya? Tidak. Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun saya nak baca lagi. Saya pernah menghadapi ratusan mahasiswa yang kami tes untuk baca Quran. Sebahagiannya bisa membaca Quran, tetapi jangan tanya kapan terakhir mereka baca Quran. Mereka terakhir baca Quran, Pak, kalau mereka bukan di pesantren, itu bahkan yang terakhir mereka baca Quran ketika di waktu kelas 1 SMP. Sudah kuliah tak pernah baca Quran. Kenapa? Tak penting, yang penting bisa baca, yang penting faham. Kita tanya, mat asli faham? Faham. Mat far'i faham? Faham. Sudah berapa lama engkau tak baca Quran? Ya sekitar 10 tahun sudah tak pernah baca Quran. Baca saja sudah tak senang. Maka apa yang akan muncul? Mereka muncul dengan pakaian-pakaian seksi, memakai celana jin dengan lutut yang sengaja dibuka sebagai tanda bahawa itu adalah kejantanan mereka. Padahal mereka faham, tapi mereka tak amalkan. Kenapa mereka tak amalkan? Tak ada lagi jiwa untuk memahami Quran. Inilah generasi di ujung zaman. Dan ternyata Bapak Ibu, ini sudah ramai sekali. Sudah ramai sekali. Kita tak senang lagi hidup dengan Quran. Kita tak lagi berbahagia di saat Quran bersama kita. Penyakit ini hanya mementingkan cara baca sehingga tak lagi lepas bacaan itu ke dalam hati. Itu membuat hal bahawa hari ini orang tak peduli lagi dengan Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Maksiat berjalan terus.
Maksiat jalan terus, dan pelaku-pelaku maksiat rata-rata orang yang mampu baca Quran. Maka musibah demi musibah Allah beri. Salah satunya penyebabnya apa? Kita meninggalkan Allah. Kita tak lagi berbicara dengan Allah. Ada yang menyindir-nyindir di media sosial, kan di Aceh tak jadi konser. Jadi cara sindirnya, kan tak jadi konser dewa di Luk Semawi, kok masih musibah? Maksudnya sindirannya, tak jadi buat konser kok masih diberi musibah. Ada yang kadang-kadang berfikir begitu, tak jadi konser kok bisa diberikan banjir sampai segini dahsyatnya. Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan musibah turun yang disebutkan dalam Al-Quran adalah maksiat. Tapi orang membacanya tak faham. Ada orang yang bahkan tak peduli pun ketika Allah mengatakan bahawa maksiatlah yang menjadi penyebab. Konser itu maksiat yang masih terlalu kecil dibandingkan dengan orang-orang yang duduk di kedai kopi siang dan malam dan tak pernah melakukan salat. Mereka tinggalkan dengan keberanian, mereka memamerkan kehebatan mereka di depan Allah. Mereka lawan Allah dengan terang-terangan. Sudah pegah masalah konser. Di Urung Aceh cukup ramai anak temayang. Cukup banyak anak muda kita tak salat. Itu kemurkaan Allah lebih hebat berpuluh kali lipat daripada hanya sekali konser dalam 10 tahun sekali. Alhamdulillah kita konser tak ada. Tapi berhasilkah kita menjaga orang-orang tak salat di warung-warung kopi? Lihatlah waktu maghrib bagaimana dahsyatnya kemurkaan yang mereka undang dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah pemimpin yang berbicara hari ini tentang cara memberantas maksiat? Disibukkan dengan infrastruktur, disibukkan pegatnya, pegat pipa, pegat inya, pegat ij. Ia udah ni semayang ada apa? Padahal kesejahteraan, keberkahan semua datang hanya kerana taat. Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, lamasubatun min indillah khair. Ku berikan kepada negeri itu hanya khair, hanya yang baik-baik. Kalau satu negeri taat, semua berjamaah di waktu salat, semua taat kepada Allah, maksiat ada tapi terlalu kecil, maka yang kuberikan apa kata Allah? Hanya yang baik. Kuberikan rezeki yang baik, kuberikan ekonomi yang sejahtera bagi mereka, kuberikan mereka isteri-isteri yang salihah, anak-anak yang salih, semua diberkahi oleh Allah. Bagaikan kaum Sabak yang diberikan Allah kebun-kebun yang Masya Allah luar biasa, sampai panen saja tak perlu petik, cukup bawa keranjang, jalan di bawah kebun itu penuh keranjang ketika keluar. Dalam tafsir tentang kaum Sabak ketika mereka beriman kepada Allah. Hari ini cara membuat kota menjadi baik agar tak banjir lagi, itu bukan dengan cara mensosialisasikan tentang jangan tebang pohon. Cukup banyak negeri yang Allah beri musibah yang tak pernah ditebang pohon, hancur je. Jadi kita ni fikiran orang awam, musibah ini terjadi karena penebangan, karena sampah dibuang sembarangan, membuat ini. Itu bukan tafsiran dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Itu bukan tafsiran tentang rusaknya di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Maksud perbuatan itu bukan nebang pohon, bang. Karena Allah bisa menghancurkan negeri tanpa ada pohon yang tertebang satu pun. Maksud ayat itu adalah maksiat. Yang menghancurkan siapa? Allah. Kalau sudah maksiat, yang Allah yang akan hancur. Seharusnya satu negeri perbaiki dulu akhlak. Baik gaduh ya tanam pipa dalam tanah. Kalau sudah maksiat, sehebat apapun negeri, dalam 15 menit Allah hancurkan. Jembatan dibuat sampai setahun, dihancurkan hanya dalam ukuran 1 jam. Hancur lebur. Orang kembali hancur, kehidupannya kembali merosot ke beberapa tahun sebelumnya. Mulailah naik jalur apa bahasa Indonesia, sampan, naik kembali perahu, bayar 20,000. Hancur segala-gala. Kenapa? Hebatkah infrastruktur kita? Tak ada hebatnya. Orang maksiat yang buat jembatan tak solat, tokenya pun tak solat, yang suruh buat pun tak solat, yang perintahkan buat dari atas pun tak solat. Kan cukup Paul. Ini yang menjadi penyakit kita hari ini. Jadi jemaah melakukan Allah. Kenapa sebabnya itu semua? Sibuk dengan membaca Quran dengan suara. Pegat musabakah, kan baru pegat musabakah kemarin itu.
tapi tak mendidik orang-orang untuk memahami Quran agar mereka taat, jangan sampai maksiat, kerana Quran mengatakan ini, Quran mengatakan itu. Yang tegah-pegah oleh Allah tentang jangan makan riba, itu pula yang kita setel. Taruh nama bank syariah, pinjamkan uang tetap sampai hari ini dengan alasan beri modal. Kalau beri modal yang tidak jatuh ke riba, itu sistemnya mudharabah. Kasih modal, kemudian usahanya diperhatikan, diawasi bersama, untung dibagi bersama, disebut dengan bagi hasil, kebangkrutan ditanggung bersama. Ini tidak, alasannya bagi modal, kasih nama mudharabah, tapi modal itu wajib kembalikan dengan bunga. Tak peduli usaha itu bangkrut atau tidak. Mana mudharabahnya, Pak? Jadi taruh nama syariat, yang dilakukan bukan syariat. Apakah tidak murka Allah? Allah murka. Jadi jemaah melakukan Allah, itu semua hasil daripada pendidikan yang berubah. Anak-anak tak lagi dipedulikan dengan Al-Quran. Jurusan macam-macam, Pak. Jurusan ini, informatika, teknik kimia, macam-macam, tapi buta dengan ketaatan kepada Allah. Maka hancurlah negeri ini, dan akan terus berulang. Kalau keadaan belum berubah, akan terus berulang. Makanya pilihlah pemimpin yang saleh, pilihlah pemimpin yang alim. Itu akan merubah keadaan, bukan pemimpin yang paling banyak followernya. Begitu jemaah melakukan Allah. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita merubah sedikit cara pendidikan kita kepada anak-anak kita untuk merenungkan Quran agar kita terjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.